Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu Felix Xiao masih tetap eksis di media sosial, tetap eksis mendakwahkan khilafah, mendakwahkan yang katanya sistem Islam itu. Bahkan sekalipun Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi para pentolannya tetap mendakwahkan ideologi khilafah ini. Ideologi khilafah ini amat berbahaya jika kita biarkan. Dapat merongrong, mengganggu daripada kesatuan bangsa kita. Tapi kok anehnya, ini Bang Refli Harun sampai mengundang daripada Bang Felix Xiao ini ada apa Bang Refli Harun? Ya, hati-hatilah Bang Refli Harun. Jangan sampai mengundang seperti ini, apalagi abang kan ahli tata negara. Ya toh? Apa tidak bisa melihat suatu gerakan, ya, underball, gerakan bawah tanah daripada Hizbut Tahrir ini sudah berbahaya untuk negara kita. Nah, dalam podcast mereka berdua itu, Felix Xiao ini amat sering menyerang daripada sistem demokrasi dan membandingkan dengan sistem khilafah. Perlu saya pertegaskan, apa yang disampaikan oleh Felix Xiao, ya, itu hanya sebagian dan sebagiannya lagi ditutupi oleh mereka. Nah, oleh karena itu, kita bahas di channel Celoteh Bung Udin, kita bahas tuntas terkait sistem khilafah dan juga gerakan daripada Felix Xiao ini. Mari kita bahas. Nah, teman-teman semua, gerakan daripada Felix Xiao ini amat berbahaya buat kita. Gerakannya ini TSM, terstruktur, sistematis, dan masif untuk menyuarakan ideologi khilafah. Lawan daripada Felix Xiao dan juga teman-temannya ini adalah siapa? Yaitu orang-orang yang berpaham sebagaimana Syekh Panji Gumilang, yang berpaham kebinekaan, yang berpaham apa? Pancasila. Ini adalah musuh terberatnya daripada Felix Xiao dan kawan-kawannya. Makanya gak heran ketika kemarin Syekh Panji Gumilang ya dijadikan suatu polemik oleh mereka, banyak mereka itu yang menyerang habis-habisan Syekh Panji Gumilang. Makanya hati-hati, ya toh. Kemudian, teman-teman semua, ini Bang Refli Harun juga lucu. Mengundang daripada Bang Felix Xiao, tapi dia mohon maaf, bagi saya tidak menguasai materinya, Bang Refli Harun. Kerap kali Felix Xiao ini menyampaikan argumentasi yang mohon maaf, tidak ada bantahan sama sekali daripada Bang Refli Harun. Bahkan cenderung mengiyakan. Kok bisa begitu? Nah, mari kita bahas. Karena apa? Karena kalau dibiarkan tidak ada pembandingnya, tidak ada seseorang yang membahasnya, ini akan berbahaya. Apalagi di channel YouTube-nya Bang Refli Harun ini banyak sekali komentar-komentar yang mendukung Felix Xiao. Artinya apa? Sudah teramat banyak masyarakat Indonesia yang terdoktrin oleh siapa? Ajaran daripada Hizbut Tahrir Indonesia. Berbahaya. Oke? Nah, seharusnya juga Felix ini tobat dan mengaku kembali untuk apa? Setia kepada NKRI, ya. Tobat, jangan sampai terus menyuarakan sistem khilafah. Karena sistem khilafah ini adalah sistem yang amat rancu yang disanding-sandingkan dengan Islam. Hati-hati. Kita bahas. Pertama, khilafah ya tidak pernah ada dalam ajaran Islam. Tidak pernah ada. Jadi sistem khilafah yang dibanggakan oleh Felix Xiao adalah sistem khilafah yang dibangun dan dibentuk oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dimana, sudah saya sampaikan berkali-kali, Hasan al-Basri dinukil oleh Hamka dalam bukunya, menyatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah perusak Islam. Sehingga sistem yang dibangun oleh perusak Islam akan rusak. Gitu. Apalagi ketika dia menyampaikan bahwa idealnya adalah masa Rasulullah di Madinah. Nah, ini mereka menyanding-nyandingkan dengan idealitasnya kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Padahal mohon maaf itu amat jauh berbeda. Rasulullah di sana diutus sebagai nabi dan juga sebagai pemimpin. Oke. Sedangkan khalifah tidak. Mereka tidak mendapatkan belsit atau pengakuan dari Tuhan sebagai penggantinya di muka bumi, dan juga tidak mendapatkan belsit atau pengakuan dari Tuhan sebagai apa? Sebagai pembuat hukum, perumus hukum, dan sebagainya. Nggak ada mereka itu. Nah, jika memang di Madinah adalah masa yang ideal, lantas kenapa Rasulullah tidak menyampaikan pesan kepada para sahabatnya bahwa pengganti dirinya adalah
sahabatnya salah satunya. Kenapa nggak disampaikan begitu? Tapi justru para sahabat Rasulullah sampai berdebat panas ketika menentukan siapa pelanjut Rasulullah setelah beliau wafat. Sampai apa? Rasulullah 3 hari belum dimakamkan. Kan begitu. Ini menjadi suatu bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sistem yang katanya khilafah itu. Sehingga perkataan Felix yang menyandingkan khilafah dengan Islam adalah suatu bualan dan dusta belaka. Itu saja. Kemudian, isu yang mereka mainkan adalah isu-isu kerakyatan, isu kemakmuran yang berkaitan dengan isi perut. Dan juga apa? Isu kebangkitan Islam. Mereka kerap sekali menggandeng isu ini, membuat isu ini yang dimana isu ini mampu mendapatkan simpati dari masyarakat, yang dimana masyarakat itu mohon maaf, IQ-nya sudah rendah, agamanya hanya turunan, kan begitu. Sehingga mudah saja dimorbardir oleh paham-paham Felix Xiao seperti ini. Nah, dalam podcastnya, Felix Xiao ini menyatakan bahwa sistem demokrasi ini salah. Ya, tidak benar. Karena tidak ada check and balancing. Siapa yang akan mengecek? Siapa yang akan membalancingnya? Lalu dia menyandingkan dengan sistem khilafah, bahwa ada check and recheck and balancing. Yang pertama adalah individu, kedua masyarakat, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Ini saya sampaikan bahwa ini adalah dusta belaka. Pertama, individu. Siapa yang membalancing setiap individu itu? Apakah ada organisasi tertinggi dalam sistem khilafah? Kan begitu. Bukankah dalam sejarahnya pemerintahan Islam yang menggunakan sistem khilafah teramat banyak raja-rajanya yang berbuat asusila, berbuat yang tidak wajar, tidak baik, bahkan melanggar syariat hukum Islam amat banyak. Gak usah berdalih lagi. Kemudian masyarakat. Dikatakan bahwa dengan sistem khilafah, maka balancingnya adalah masyarakat. Ini namanya, mohon maaf, ini membodohi masyarakat. Masyarakat Indonesia dibodohi oleh paham seperti ini. Kenapa? Karena dalam syariat Islam, masyarakat itu dilarang untuk memberontak, bahkan mendemo seorang pemimpin. Ya, ketika pemimpin Islam itu masih sholat, masih menjalankan syariat Islam, ya, dilarang. Maka jika ada masyarakat yang bersuara dianggap sebagai bugut lalu dibunuh dan disalib. Itu fakta sejarah dan itu ada dalam hukum Islam, dalam fikih. Baca makanya biar paham. Sehingga segala bualan-bualan daripada Felix Xiao ini adalah, mohon maaf, dusta belaka. Yang katanya ada balancing dari masyarakat itu dusta. Karena dalam hukum Islam nggak boleh masyarakat berdemo. Nggak boleh. Nah, terus yang terakhir katanya adalah kepastian hukum. Ini saya aneh dan bertanya-tanya. Jadi gini teman-teman semua. Ketika sistem khilafah, ya, maka dasar hukum yang mereka gunakan pastinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Al-Quran diformilkan, diundang-undangkan, maka Al-Quran menjadi suatu hukum yang baku yang tidak boleh dirubah. Itu satu. Maka nggak akan ada lagi yang namanya amandemen. Memangnya siapa yang bisa mengamandemen Al-Quran? Kan hanya Nabi dan Rasul. Ya toh, Nabi terakhir dan Rasul telah ditutup oleh Muhammad. Kan begitu. Sedangkan, mohon maaf, permasalahan masyarakatnya amat kompleks. Tidak ada ayat Al-Quran yang berbicara permasalahan saat ini. Amat jarang ya. Contoh narkoba. Buktikan kepada saya satu dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan secara khusus tentang narkoba. Buktikan. Gak bakal ada. Paling dikiaskan dengan apa? Sukaro, mabuk, terus apa? Homer. Kan gitu. Mana kepastian hukumnya? Loh, kenapa Al-Quran tidak mengatur hal-hal yang khusus? Karena Al-Quran ini solihul zaman wal makan. Biarlah Al-Quran seperti ini. Jangan Anda ini ya berkeinginan menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang. Ketika Al-Quran sudah dijadikan undang-undang, mohon maaf, Al-Quran akan baku. Al-Quran akan baku dan tidak lagi sesuai dengan zaman dan tempatnya. Begitu. Lalu mana kepastian hukumnya? Dari fatwa.
dalam prinsip hukum Islam, ya, fatwa itu bisa ditolak oleh fatwa ulama lain. Di mana kepastian hukumnya? Nah, masalahnya ini Bang Refli Harun nggak berani menjawab, nggak berani menyanggah akan hal ini. Sehingga mengiyakan saja. Seakan-akan forum yang dibuat oleh Bang Refli Harun itu adalah forumnya, panggungnya daripada Felix Yao dan juga Hizbut Tahrir. Berbahaya ini, Bang. Kemudian, ya, ini Felix Yao juga menyalahkan sistem demokrasi. Jadi ketika ada ketidakadilan, ya, maka yang salah adalah sistem demokrasi. Tetapi ketika dalam sistem khilafah ada raja yang zolim, raja yang aniaya, maka yang salah adalah rajanya, bukan sistemnya. Ini kacau pola berpikirnya. Oke? Amat kacau. Karena apa? Sistem khilafah inilah yang menjadi daripada dasar perpecahan umat Islam. Sedangkan mohon maaf, demokrasi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Rasulullah memimpin Madinah, ya, sebagai pimpinan dan juga sebagai nabi, Rasulullah tetap menjalankan syura atau musyawarah. Itulah prinsip Islam. Itulah sistem yang diatur oleh Islam, bukan khilafah. Bukan dengan Anda mendirikan suatu sistem yang katanya khilafah, yang isinya adalah teokrasi, negara ketuhanan, ya, lalu pemimpinnya dianggap sebagai wakil Tuhan, sehingga apapun yang dikatakan oleh pemimpinnya dianggap benar, karena dianggap sebagai wakil Tuhan. Itulah yang dibenci, ya, oleh Hasan al-Basri, sehingga Hasan al-Basri menyatakan bahwa Muawiyah lah perusak Islam karena merubah sistem demokrasi menjadi khilafah teokrasi. Begitu. Tapi umat nggak sadar. Umat juga takut berbicara seperti ini. Sehingga perlu diantara kita yang harus berani menyuarakan. Nah, selanjutnya, dalam sistem khilafah ini yang terjadi teramat banyak pemberantasan kemerdekaan berpikir. Salah satunya siapa? Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang, ya, yang dibawa ke Istanbul lalu diasingkan hingga mati di sana. Itu sistem khilafah. Syekh Muhammad Abduh juga diasingkan oleh siapa? Khilafah Utsmaniyah. Itu sistem khilafah. Jadi dalam sistem khilafah ini mohon maaf terlalu banyak cacatnya. Loh, kalau memang sistem khilafah ini adalah sistem Islam yang dimana ini diridhoi oleh Tuhan, maka nggak mungkin sistem khilafah Utsmaniyah dihancurkan oleh Tuhan. Gitu loh. Kenapa Tuhan menghancurkan sistem khilafah yang dibangun oleh mereka? Karena sistem khilafah yang mereka bangun ini hanya mengatasnamakan Islam, tapi isinya adalah kependetaan. Jauh daripada Islam. Hanya simbol saja Islam itu. Dan juga lucunya, mereka ini, orang-orang yang memperjuangkan khilafah, teramat sering mengagung-agungkan daripada kelompok Utsmaniyah, Khalifah Utsmaniyah, ya, Khilafah Utsmaniyah. Terutama Muhammad Al-Fatih, sering sekali dibangga-banggakan. Kenapa begitu? Karena mohon maaf, Sayyidina Utsman bin Affan lah yang pertama kali mengajarkan nepotisme dalam sejarah Islam. Diangkatlah para keluarga-keluarganya sebagai apa? Pemimpin. Tapi kenapa dia tidak mau menyuarakan terkait pemikiran Umar bin Khattab? Ya karena Umar bin Khattab menolak khilafah. Umar bin Khattab menolak khilafah dengan apa dibuktikannya? Dengan didirikannya dewan, ya, musyawarah untuk menentukan siapa penggantinya setelah dia wafat. Nah, ini membuktikan bahwa dalam perjalanannya Islam menggunakan demokrasi, musyawarah. Yang dimana musyawarah inilah dinamakan sebagai demokrasi. Sehingga sistem khilafah, mohon maaf, itu adalah sistem yang sangat cacat, jahil. Jadi hati-hati teman-teman semua, ya, terutama dengan sistem khilafah ini dan juga para pentolan-pentolan mereka. Hati-hati. Apalagi teman-teman yang mohon maaf, yang kurang terkait pendidikan dalam hal ini, ya hati-hati, jangan sampai teman-teman terbawa arus. Karena saya melihat banyaknya saat ini para masyarakat umat Islam Indonesia yang sudah terbawa arus, terdogma, terdoktrin oleh siapa? Felix Yao. Bahkan dalam media pun, ya, media sosial sudah teramat banyak dikuasai oleh mereka, bahkan jurnal-jurnal mereka, buku-buku mereka diterbitkan begitu banyak. Ya, hati-hati.
Saya berbicara seperti ini karena saya juga dulu ikut kajian mereka. Saya tahu hukum-hukum mereka, saya tahu tafsir mereka itu pakai apa. Nah, salah satu landasan mereka yang sering sekali dijadikan sebagai suatu hujjah adalah bahwa barang siapa yang berhukum selain hukum Allah, maka dia kafir. Artinya apa? Jika kita saat ini Indonesia menerapkan hukum selain hukum Allah, kita dikatakan sebagai kafir oleh orang-orang HTI. Ya walaupun mereka nggak berbicara langsung seperti itu. Tapi begitulah adanya teman-teman semua. Sedangkan ayat tadi itu adalah menceritakan konteksnya orang Yahudi ya mencari hukum di luar Taurat menggunakan hukum Al-Quran. Tapi dia nggak mau masuk Islam. Maka turunlah ayat tadi. Karena apa? Sudah ada hukum, tapi kamu pakai hukum yang lain. Nggak boleh. Gitu loh teman-teman semua. Ya. Kemudian juga teman-teman semua. Oke. Sistem khilafah yang mereka bangun ini adalah sistem yang mohon maaf. Sistem teokrasi negara ketuhanan. Yang dimana bukan berarti negara ketuhanan sebagaimana Pancasila di Indonesia kita. Bukan. Artinya itu bahwa khalifah itu memerintah atas titah Tuhan. Dalilnya apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah itu hujah mereka. Sehingga khalifah-khalifah ini disamakan sebagai apa? Wakil Tuhan fil ard, di muka bumi. Sehingga apa yang dikatakan oleh raja atau khalifah, maka wajib dilaksanakan. Siapa yang menolak, maka buat, bunuh. Gitu loh. Itu sejarahnya. Silahkan Anda bantah. Kalau memang Anda bisa. Nah ini masalahnya Bang Refli Harun kan diam-diam saja mengiyakan. Kok aneh sekali sih Bang Refli Harun ini. Aduh ya Allah. Bahaya ini. Ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman semua? Sistem yang paling benar ya, yang amat selaras dengan tujuan daripada Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah sistem demokrasi. Sistem musyawarah. Itulah yang amat betul. Dan nggak perlu lagi kita berusaha memperjuangkan yang katanya sistem Islam. Khilafah-khilafah itu nggak perlu. Karena itu hanyalah bualan belaka dan dusta belaka. Jika memang itu adalah sistem yang diridhoi oleh Tuhan, maka tidak mungkin ada namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nggak mungkin ada itu. Tapi kenapa Tuhan hancurkan kekhalifahan? Karena Tuhan sudah muak mereka berdusta atas nama Tuhan di muka bumi. Hati-hati makanya. Dan juga yang diajarkan oleh Felix Xiao dan kroco-kroconya itu adalah ajaran daripada Muawiyah bin Abi Sofyan. Hati-hati. Mereka kerap kali mengagung-agungkan Bani Umayyah, lalu siapa? Turki Utsmaniyah dan sebagainya. Yang dimana dalam sejarahnya bahwa Utsman bin Affan lah yang membolehkan para pejabat memiliki harta melebihi kebutuhannya. Karena dalam Islam yang sejati, yang hakikatnya, yang dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu, Islam itu melarang seseorang memiliki harta melebihi kebutuhannya. Jika ada harta yang lebih, maka dikembalikan kepada masyarakat. Itulah ajaran sosialisme. Ya, tapi apa? Muawiyah bin Abi Sofyan meminta Utsman bin Affan untuk apa? Mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini amat jahat Muawiyah ini, sekalipun dia sahabat Nabi. Jahat. Makanya gak heran kalau kata Hasan Al-Basri, perusak Islam. Sehingga sistem khilafah yang dibawa adalah sistem yang rusak. Gitu teman-teman semua. Nah, dan juga kesimpulannya bahwa negara kita sudah selaras dengan Al-Quran. Oke, sudah selaras. Hanya saja bagaimana kita menjalankannya nanti ke depannya. Gak perlu lagi ada suatu ideologi-ideologi baru di negara kita, gak perlu. Sehingga masuklah perkataan Syekh Panji Gumilang, kalau kita mau bangkit keindonesiaan kita, maka kita ya wajib kembali kepada nilai-nilai dasar yang universal, yaitu Undang-Undang Dasar, yang terbebas daripada dogma-dogma agama, yang dimana itu bukanlah agama tapi adat kebiasaan. Segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.